Fauzan sibuk motor. Kadol. Oh, paling sibuk. Pada kemana ya orang-orang ini? Pada ngopi. Wahyu Indra, wujud. Ya Allah, siapi. Oke, ibda. Nabda ya Syekh. Faddal Dani. Ayo. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faddal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahil aliyyil arfaqi wa jami'il asya'i wal mufarriqi. Wassalatu wassalamu daimin ala rasulil qari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Tibtum wa taba mamsyakum wa tabawwa'tum minal jannati manzila. Nas'alullah ay yaj'alana liqa'ana liqa'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Amin ya rabbal alamin. Ahlan wa sahlan bihudurikum ya syekhana, tasharrafna bihudurikum wa nas'alullah ay yahfazakum wa yubarik fi umurikum wa nas'alullah ay yaj'alana mimman yasma'una al-qawla fayattabi'una ma ahsana. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sampai detik ini Allah masih memberikan kita nikmat, kesehatan dan kesempatan, sehingga dengan nikmat itu kita bisa bertemu di awal tahun baru Hijriah. Yang mana kalau orang-orang mereka berbangga dengan masuknya awal tahun baru Masehi, tentunya kita selaku umat muslim harusnya berbahagia dan berbangga dengan masuknya awal tahun baru Hijriah ini. Sebenarnya Rasulullah SAW dan para sahabat juga mereka berbangga ketika turunnya syariat puasa Ramadan. Yang mana kalau kita tahu turunnya syariat Ramadan juga bertepatan dengan syariatnya puasa Asyura yang sebagai yang akan melaksanakan puasa Asyura.
Namun itu bukan titik pembahasan kita. Kita di sini harusnya berbahagia sebagaimana layaknya para sahabat dan Rasulullah SAW berbahagia dengan masuknya tahun baru Hijriah ini. Dan semoga di awal tahun baru Hijriah ini Allah beri kita kekuatan dan kesempatan untuk bisa memperbaharui tingkat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salat berikan salam, marilah kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya senantiasa disampaikannya buat baginda kita yang aminnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali. Baik, saya sebagai moderator yang akan membimbing jalannya kajian virtual kita bulanan ini. Sebelumnya alangkah lebih baiknya sebelum kita mulai, kita masing-masing kita silakan buka kameranya, khususnya bagi yang ikhwan, kita buka kameranya dan tutup mic-nya selama nanti kajian dibuka. Bagi yang akhwat silakan jikalau malu silakan ditutup. Namun jikalau ada pertanyaan dan lain sebagainya silakan ketik di pesan. Pertama, kemudian yang kedua, insya Allah tema kajian kita hari ini adalah nasihat di awal tahun baru Hijriah demi majunya umat Islam. Tanpa memperpanjang kata muqaddimah, kita berikan waktu ini sebanyak-banyaknya kepada Ustadz kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ustadz Sulaiman Al-Farisi hafizahullahu ta'ala. Falyatafaddal mashkura. Oke, syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita limpahan rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga kepada kita, sehingga pada malam hari ini bagi Ustadz di sini di malam hari bagi waktu Indonesia ini Ustadz sudah selesai melaksanakan Isya. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita berjauhan tetapi hati tetap terasa dekat. Senantiasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala karena syukur itu untuk pengikat nikmat. Kata pepatah khairu bisyukrillah. Ikat nikmat itu dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, artinya ini adalah suatu kepastian, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jikalau kalian bersyukur, pasti kami akan menambahkan nikmat tersebut. Dan sebaliknya apabila kalian kufur, maka ketahuilah sesungguhnya azabku sangat keras. Jadi orang-orang yang disiksa mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang kufur. Orang-orang yang kufur itu adalah orang-orang yang
tidak meyakini bahwasanya segala nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka meyakini bahwa nikmat ini hanya berkat usaha mereka, hasil jerih payah mereka. Mereka siang malam bekerja, bersusah payah mengumpulkan rupiah, mengumpulkan dolar, itu atas jerih payah mereka. Sehingga mereka menyandarkan semua nikmat itu adalah hasil usaha mereka. Hal inilah yang diyakini oleh Qarun. Mereka Qarun itu meyakini bahwa semua yang dia dapatkan itu adalah hasil jerih payahnya. Lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang-orang yang kufur. Hari ini malam di tempat Ustadz di sini, di waktu Indonesia, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai limpahan rahmat, masih diberikan kesehatan. Sebetulnya hari ini Ustadz baru saja tadi terapi, baru saja berurut bekam, karena sudah 2 minggu ini Ustadz merasakan ada terasa sakit di kaki Ustadznya, saraf terjepit. Jadi tadi ayahnya Barok datang ke tempat Ustadz di sini tadi, menterapi Ustadz. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah suri dan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah salah seorang panutan kita. Tidak ada idola yang ideal, idola di dunia dan idola kita di akhirat, kecuali Rasul utusan Allah Subhanahu wa taala. Sengaja Allah memilih beliau untuk kita sebagai uswah, tauladan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah, suri tauladan yang baik. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keteguhan, istiqomah di dalam meniti jalan Rasulullah. Kita hari ini masih berstatus thalabul ilmi. Karena thalabul ilmi itu tidak ada batasannya. Thalabul ilmi itu mulai kita mengenal pena, mulai kita mengenal kertas, sampai masih ada nyawa di dalam tubuh kita ini, selamanya kita akan menjadi thalabul ilmi. Tidak ada istilahnya berhenti untuk menuntut ilmu. Antum semuanya mempelajari berbagai ilmu. Ada yang mendalami ilmu fikih, ada yang mendalami ilmu tauhid, ada yang mendalami ilmu siasah, ada yang mendalami ilmu ekonomi, ada yang mendalami ilmu pemerintahan dan segala macam. Ilmu-ilmu dunia yang lainnya. Dalam rangka untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hendaklah kita dari awal sekarang ini memperbaiki niat. Karena salah niat, itulah yang pernah saya sampaikan di kelas, bahwasanya ada 3 golongan nanti pada hari kiamat. Pertama kali akan disiksa, diseret wajahnya itu, dimasukkan ke dalam neraka. Sebelum para penyembah berhala, orang-orang musyrik disungkurkan ke dalam neraka. Di antaranya itu adalah orang yang salah di dalam menuntut ilmu. Orang yang memiliki ilmu, tapi niat dia menuntut ilmu itu, memiliki ilmu itu adalah bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang seperti itu. Kemudian tujuan kita menuntut ilmu itu adalah
agar menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan jalan menuntut ilmu ini tidak bergeser dari tujuannya. Mudah-mudahan ini adalah kendaraan kita. Kendaraan yang akan mengantarkan kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Sungguh indah. Mungkin ada di antara saudara atau saudari antum semua yang teman-teman antum semuanya yang telah mendahului kita di jalan thalabul ilmi. Sungguh indah betapa beliau ketika dalam usia sangat belia sekali dan dalam suasana yang bagus sekali, sedang semangat-semangatnya untuk menuntut ilmu, tapi Allah Subhanahu wa taala mencabut nyawanya. Allah lebih sayang kepadanya. Saya sayang orang tuanya, tapi lebih sayang Allah kepadanya. Sebuah kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala menempatkan dia di tempat yang terbaik. Dan perjuangan kita terus selagi kita memiliki umur, selagi kita masih ada waktu, kita tetap menjadi orang yang menuntut ilmu. Anak-anak semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini sebetulnya pertemuan sesama alumni, ya nak? Betul nak? Pertemuan sesama alumni. Betul nggak? Betul banget, betul banget. Betul nggak? Antum alumni, Ustaz juga alumni. Betul nggak? Betul. Alumni apa? Antum alumni apa? Darul Muwahhidin. Darul Muwahhidin. Kalau Ustaz? Kalau Ustaz, alumni apa? Alumni Guru Darul Muwahhidin. Alumni keluarga Darul Muwahhidin. Jadi sekarang ini adalah pertemuan sesama pembina. Oke. Alhamdulillah. Jelas kita tetap dimanapun tempatnya kita pernah bersuara, kita pernah bertatap muka. Dan mudah-mudahan pertemuan ini langgeng hendaknya sampai hari kiamat. Sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala. Judul yang kita angkat pada hari ini sebagaimana diberikan kepada Ustaz tentang nasihat, ya nak, nasihat bagi pemuda di awal bulan hijrah demi majunya umat. Ustaz tidak akan menyinggung mungkin tentang peristiwa-peristiwa hijrah karena mungkin semua kita di sini sudah mendengar, membaca dan sudah mengetahui. Tapi mungkin Ustaz akan agak sedikit mendalami tentang masalah pemuda. Antum semuanya pemuda, nak. Betul, nak? Antum anak pemuda? Betul. Pemuda hijrah. Betul lah. Betul sekali. Pemuda Ustaz. hijrah. Allah. Oke. Jadi ada di sini yang tahu, yang masuk, yang jurusan psikologi ada sini, nak. Fajri mana Fajri? Ada Fajri? Ada Fajri, nak? Enggak ada kayaknya, Tat. Ada Fajri? Fajri mana, Tat? Fajri. Matla. Oke. Tidak ada Fajri ya? Ustaznya sekarang harus ada yang menjawabnya. Nah, ini perannya tetap seperti kelas ya. Walaupun kita berjauhan tetap suasana seperti kelas. Kalau Ustaz bertanya, kira-kira umur seorang pemuda itu berapa? Dikatakan dia pemuda. 15 ke atas, Tat. Berapa?
Umur berapa? Pas dia udah balik, Ustaz. Umur mukallaf. Berapa? Kata Imam Syafi'i mukallaf itu 15 tahun, Ustaz. Berapa umur pemuda itu? Nggak terdengar sama Ustaz. Berapa umur pemuda itu? Umur 15 pemuda itu berapa? 15 tahun. 15 tahun ke atas. Berapa? Berapa? 17. 15 tahun ke atas, Ustaz. Ya. 14 tahun ke atas. 15 Berarti setelah balik itu, nak? Setelah balik. jaran. Oke. Sama Muhammad Batasannya SAW. berapa? Sama niata? Sama niata? Sama Asyarah, 18. Oke. Baik. Artinya masa pemuda itu masa setelah balik. Masa setelah balik sampai dia menjelang dikatakan dewasa. Dikatakan matang. Berarti masa pemuda ini adalah masa peralihan. Kira-kira apa ciri-ciri fisik dari seorang pemuda ini? Ciri Strong, fisiknya Ustaz. apa? Kuat. Oke, kuat. Ya, kuat. Terus Semangat. bersemangat. Oke. Kalau Ustaz melihat bahwasanya pemuda itu adalah masa-masa yang banyak masalah, banyak menghadapi masalah, sensitif, banyak merasakan sensitif, kemudian menjaga jarak dari pertama keluarganya, sudah mulai menyendiri. Jadi usia-usia seperti ini dia lebih banyak menyendiri. Dia lebih banyak untuk berada dalam kesendirian. Tapi di masa-masa muda ini dia banyak yang dipikirkannya. Kemudian kalau dari segi fisik kita tahu banyak perubahan-perubahan yang dialami oleh pemuda. Karena dia akan menghadapi masa-masa kematangan dewasa. Sebetulnya Ustaz pengen kalau ada yang bisa yang bisa untuk, kan ada di Zoom ini apa nak, bisa menampilkan layar. Kalau ada yang bisa menampilkan layar bagus sekali. Ada Ustaz, kalau bisa andainya Ustaz bisa mengirim link, kita akan bacakan tentang masalah pemuda ini, masalah pemuda. Ada yang bisa nak membuka di Google? Aja di screen. Kalau Ustaz, bisa. Host. Bisa ada screen-nya tuh. Bisa. Ada screen. Tombol hijau tuh tekan. Ada screen. Tombol hijau tekan. Tombol hijau. Oke. Tombol hijau. Ustaz akan mengambil web. Oke. Sebentar. Sebentar.
Bisa nampak, Nak? Bisa nampak? Nampak? Nampak, Ustaz? Tepat, Ustaz. Alhamdulillah. Terlihat? Tampak? Terlihat? Terdengar suara? Nampak. Oke, Lihat. mantap. Mantap. Marhalatus syabab. Nampak ya? Nah, Masya Allah. Baik. Tapi suara antum semua kok pelan, nggak terdengar sama Ustaz. Oke. Volume Baik. HP Ustaz mungkin kecil. Bismillah. Mahia khasais. Apa ciri khas marhalah fase dari pemuda? Jadi fase marhalatus syabab, itu fase pemuda itu di antara min abraz. Fase yang paling menonjol dari umur seseorang. Fase yang paling menonjol. Kalau misalnya masa kecil tidak ada yang biasa-biasa saja. Masa dewasa dan seterusnya, masa tua pun tidak menonjol. Tapi yang masa menonjol itu adalah masa ketika muda. Wahya mali'atun bitahaddiyat. Jadi usia fase ini penuh dengan tahaddiyat, perlawanan, pertentangan. Mungkin dia di dirinya itu pertentangan dengan dirinya, atau dirinya ada pertentangan dengan sekitarnya. Wal masyakil, dan banyak masalah-masalah atau banyak problem yang dia hadapi. Kemudian apa ciri khas dari pemuda itu? Yatamayyaz asy-syab fi tilkal marhalah bihubbihi lil hayah. Ini dia. Kecenderungan pemuda itu di fase muda ini lebih cenderung suka keduniaan gitu. Yang orientasinya keduniaan, kehidupan. Nah, cenderung masih memperhatikan mazhar, penampilan. Ya. Padahal sebetulnya di dalam Islam Rasulullah SAW sudah sangat jelas menyatakan bahwa mazhar ini tidak penting di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mazhar itu bukan orientasi Allah Subhanahu wa taala untuk melihatnya. Ada yang ingat hadisnya, Nak? Ada yang ingat hadisnya? Ada. Apa itu hadisnya? Pozan. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Jasamikum. Yes. Wala ila suwarikum. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Oke. Nah, baik. takbir. Allah. Ahsantum. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum. Ini mazhar ini. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat kepada penampilan. Sering bahkan seorang laki-laki dia menjadikan perbandingan dia, cerminan dia itu para artis Korea misalnya, glowing wajahnya. Nah, sampai dia bagaimana caranya supaya penampilan itu bagus. Beli bedak, beli ini, beli itu, segala macam. Nah, jadi itu orientasinya mazhar. Padahal Allah Subhanahu wa taala bukan melihat mazhar, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat apa? Fi qulubikum. Nah, kemudian marhalah syabab ini, fase syabab ini, pemuda ini, itu fi bad'i tatamassal fi bad'il istiqlaliyah. Dia cenderung menyendiri gitu. Sudah mulai berjarak dari ayahnya, dari ibunya, dari kakaknya atau adiknya, sudah mulai menyendiri. Dan bahkan dia kalau ada masalah tidak mau mengungkapkan. Beda kalau kita misalnya waktu kecil dulu, nah waktu masih SD atau masih SMP itu belum dikatakan pemuda. Masih SMP mungkin kelas 1 itu masih bisa polos-polosnya kalau ada masalah, lapor sama ayah, lapor sama ibu, lapor sama ini. Tapi ketika fase syabab, Ustaz melihat seperti masa-masa antum tuh, ketika dia sudah mulai kelas 8, sudah mulai itu kelas 8, kelas 9,
apalagi ayah itu sudah mulai dia menyembunyikan masalah. Dia memendam masalah sendiri. Itu. Jadi sudah mulai dia meredam masalah, nggak mau curhat. Nah, dan dia sangat selektif mencari orang tertentu untuk bisa mengungkapkan ininya. Jadi dan satu lagi, dia fase pemuda ini fase di mana dia ingin lebih menonjol dari teman-temannya. Betul nggak? Lebih menonjol dari kawan-kawannya. Menunjukkan kekuatan. Tadi ada nggak yang bilang strong. Strong itu termasuk menunjukkan kelebihan dia daripada kawan-kawan yang lain. Itu masa syabab. Jadi potensi masa syabab ini sangat sangat menentukan. Makanya Rasulullah SAW itu di samping mendidik orang-orang yang tua, tapi yang paling banyak di sekitar Rasulullah itu adalah para pemuda. Di sekitar Rasulullah itu adalah para pemuda. Karena para pemuda inilah bibit-bibit yang akan melanjutkan perjuangan Rasul. Mereka akan yang menegakkan Islam. Nah, kemudian ini ciri khas pemuda yang lainnya adalah cenderung ini menjalin hubungan pertemanan dengan dengan lawan jenis. Betul nggak? Betul nggak? Betul banget, Tat. Betul nggak? Antum sudah mulai nggak? Betul. Sudah mulai Betul, memilih-milih nggak? Ustaz. Sudah mulai memberikan kriteria referensi, betul nggak? Betul. Betul nggak? Oke. Jadi di masa itu ada namanya hormon testosteron kalau tidak salah itu di masa-masa itu lebih cenderung hormonnya. Jadi testosteron itu untuk persiapan untuk antum dewasa. Jadi ketika itu sudah dewasa, maka antum masa-masa untuk melanjutkan keturunan. Makanya di masa-masa inilah Rasulullah SAW berpesan kepada para pemuda. Banyak hadis-hadis yang berbicara tentang pemuda ini. Yang Ustaz temukan, ada 3 hadis yang ada syababnya di situ. Yang paling antum hafal apa? Yang paling antum hafal apa tentang syabab? Ya ma'syara syabab, man istata'a minkum. Ahsan. Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'ah. Iya. Kita tidak berbohong, kita tidak mendustakan munafik gitu. Pasti semua kita tahu tentang masalah ini. Yang dipanggil adalah masa-masa muda. Masa muda ini adalah masa di mana kita mempersiapkan diri untuk melanjutkan fase berikutnya. Fase untuk apa? Takwinul ummah, untuk membentuk umat. Kalau fase-fase remaja pemuda ini masih fase-fase masih liar, fase-fase masih ego, hanya memperhatikan diri sendiri. Tapi kalau fase dewasa dia lebih berpikir, lebih tenang, kemudian lebih panjang lebih panjang cara berpikirnya. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah. Kemudian yang kedua, di antara hadis tentang syabab juga, ada yang tahu enggak? Ada yang tahu? Ada yang tahu enggak? Almar ala dini qalilizat. Oh, enggak, bukan almar itu bukan. Tentang memanfaatkan waktu. Tentang manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Nah, ada 5. Nah. An syababi fi ma'afna. Tayyib, ahsan. An syababihi fi ma'afna. Itu tentang hadis di mana nanti pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala dikumpulkan semua manusia, yang mana ketika dikumpulkan semua manusia tidak akan bergeser dari tempat berdirinya itu sampai ditanyakan semua perihal yang berkaitan dengan kehidupan. Ya. Tentang apa? Tentang ilmu, tentang usia, tentang umur.
tentang harta. Satu lagi tentang masa mudanya. Ada lagi hadis tentang memanfaatkan waktu, yaitu ightanim khamsan qabla ightanim khamsan. Siapa yang tahu hadisnya? Qabla khamsin. Qabla khamsin. Ahsan. Ightanim Qabla artinya khamsin. manfaatkanlah 5 sebelum datang yang 5. Yang Apa Lima. di antaranya? Wa syababaka qabla haramika. Masa mudamu sebelum Masa tua. masa tuamu. Ahsan. Jadi ada satu lagi. Ada 7 golongan yang nanti Yang mendapat pada hari naungan. kiamat Allah akan memberikan kepada 7 golongan ini naungan. Siapa yang tahu di antaranya? Siapa yang tahu? Seorang pemuda yang hatinya terpaut. Wasyabun Nasya fi ibadatillah. ahsan nasya'a fi ibadatillah atau fi ta'atillah. Di dalam Gitu. riwayat yang lain fi ta'atillah. Seorang pemuda. Jadi Fi ta'atillah. banyak hadis-hadis yang apa namanya? Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa Rasul sangat memperhatikan pemuda gitu. Nah, masa muda ini masa emas seperti itu. Nah, kemudian berikutnya ada di antara sifat-sifat apa namanya? Sifat-sifat pemuda. Ya, dia apa namanya? Suka musyarakah, ikut serta dalam kegiatan-kegiatan. Banyak di masa-masa ini seperti antum sekarang ini usia ini banyak ingin ikut serta, mungkin di klub-klub gitu nak. Klub misalnya olahraga, sepak bola misalnya, klub karate, silat, Plat motor. atau tentang jurnalistik, atau banyak gitu klub-klub. Jadi masa-masa untuk apa namanya? Menempa diri. Nah, jadi masa-masa seperti ini antum manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oke. Kemudian urgensi, ahamiyah, urgensi, pentingnya marhalah fase syabab ini. Jadi fase syabab ini itu memberikan pengaruh di dalam masyarakat. Ya. Jadi ciri khas dari syabab tadi, sebagaimana Ustaz sampaikan, itu memiliki potensi tokoh, potensi kemampuan, potensi tokoh, wan nasyad, masih apa namanya, gesit gitu, nasyad itu artinya gesit, betul nggak? Antum sekarang ini kalau seandainya makan banyak, tidur banyak, tapi energi ini tidak dimanfaatkan, itu sumber energi. Itu kalau tidak dimanfaatkan, bawanya itu malas saja, malas. Nah, jadi masa-masa memiliki potensi gesit, aktif, dan suka ini berkomunikasi dengan yang lain. Yuhibbuna tawassul ma'al ghair. Nah, kemudian yufaddiluna at-tafa'ul ma'asdiqaihim. Lebih mengutamakan apa? Beraktivitas dengan kawan-kawan, suka pergaulan gitu. Maksudnya masa-masa muda ini adalah masa-masa suka bergaul. Jadi di sini ada yang dia berjarak dengan apa? Berjarak dengan asalnya itu keluarga, tapi dia lebih cenderung dekat dengan usia sesama mereka. Betul nggak? Kayak antum sekarang ini. Betul nggak? Betul Ustaz. Oke. Jadi kemudian marhalah marhalah bulugh inda syabab itu. Nah, ini ciri fisik lagi. Antum perhatikan di sini ciri fisik. Ciri fisik dari pemuda itu marhalah tataghayyar fiha a'dha'uhum, yaitu fase di mana anggota tubuhnya itu mengalami perubahan-perubahan. Wa malamihuhum, yaitu apa namanya? Wajah. Itu sudah mulai berubah. Jadi fase ini itu fatrah di mana masa numu, perkembangan, tatawur, tumbuh dari sisi jisim atau tubuh, fisik.
juga dari sisi zihin, apa namanya, dari akal, nafsi, dari kejiwaan. Jadi kalau diperkirakan sebagaimana Ustaz tanyakan tadi, berapa usia awal atau perkiraan rata-rata usia remaja ini, pemuda ini, itu usia setelah balik. Kapan? Itu usia di mana usia 16 tahun. As-sadisah asyara aman. Berarti sadisah asyara aman itu kan 16 tahun itu kan setelah fase balik. Balik kan 15, antara 14 15 gitu. Jadi fatajid 'inda syabab alamat. Anda akan menemukan di fisik pemuda itu seperti ziyadah al-khassiyatain. Ini alat untuk meneruskan generasi ini. Jadi di situ dia membangkitkan hormon testosteron yang kata Ustaz tadi. Hormon testosteron itu untuk nanti yang akan mengarah untuk masa kematangan, tanasuliyah, kesuburan. Nah, kemudian marhalah balik di sisi pemuda itu yusbih fiha syab qadiran. Jadi untuk masa-masa mematangkan diri untuk zawaj. Makanya dari masa muda itulah Rasulullah SAW mengingatkan. Bukan sudah masa sudah dewasa enggak, tapi dari pemuda. Bukan masa tufuliyah itu belum balik. Jadi masa-masa muda dari saat sekarang ini. Kemudian di antara yang biasa kita dengar bahwasanya masa pemuda itu seperti sinul bulugh bainal ashirah, itu masa balik itu antara 10 sampai 14 tahun. Jadi antara 15 atau 16 itu masa pemuda, masa pemuda. Jadi anda semuanya kita tahu bahwasanya masa-masa kita sekarang ini adalah masa-masa sangat berpotensi, masa-masa sangat berpotensi. Ini dibalikan bagaimana? Bisa nggak dibalikan lagi? Oke, sip. Oke. Mungkin sampai di sini bisa dipahami. Jadi masa-masa sekarang adalah masa-masa emas, masa-masa untuk mengembangkan diri. Teruslah untuk menuntut ilmu, teruslah beraktivitas. Momen-momen sekarang ini namanya masa remaja, masa muda, sesuai dengan waktu-waktu sekarang ini. Momennya dengan hijrahnya Rasulullah. Hijrah itu artinya kan masa Nabi SAW melakukan perubahan yang sangat besar sekali. Yang mana Rasulullah SAW memulai dari kota Madinah. Dari kota Madinah lah Rasulullah SAW memulai peradaban Islam di tangan pemuda. Jadi Rasulullah SAW sebelum berhijrah mempersiapkan pemuda untuk menjadikan Madinah siap untuk ditempati, siap untuk mengawali peradaban. Siapa pemuda yang diutus oleh Rasulullah SAW untuk mempersiapkan kota Madinah sebagai tempat hijrahnya Rasulullah untuk sebagai awal mula peradaban? Ada yang tahu nggak siapa pemuda itu? Mus'ab bin Umair. Siapa namanya? Duta yang diutus oleh Rasulullah ke kota Mus'ab bin Madinah. Umair. Seorang pemuda. Mus'ab bin Umair. Nah, luar biasa Mus'ab bin Umair ini, dia berhasil bagaimana mendakwahi pemimpin-pemimpin yang ada di Madinah, sehingga kota Madinah dan penduduknya siap untuk menerima Rasulullah SAW, sebagaimana di dalam di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Anfal ayat 72, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wal ladzina awaw wa nasaru ulaika ba'dhum awliya'u ba'din.
Ini dalam surah Al-Anfal 72. Silakan antum nanti melihat tafsir, mendalami ayat ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innalladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang yang beriman. Nah, orang yang orang yang orientasinya itu adalah akhirat, orang yang yakin dengan Allah Subhanahu wa taala, orang yang yakin dengan segala janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dengan tempat kembalinya hari kiamat. Wahajaru, dan orang yang berhijrah. Orang yang berhijrah. Apa yang dimaksud dengan hijrah? Itu meninggalkan. Bisa meninggalkan tempat atau meninggalkan sesuatu yang buruk. Jadi kalau seandainya tempat mungkinlah seperti hijrahnya kaum muslimin dari kota Mekah ke kota Madinah, tentu sekarang tidak ada lagi, karena kata Rasulullah la hijrata ba'da fathi, tidak ada lagi hijrah setelah pembebasan kota Mekah. Tetapi yang masih ada adalah jihadun wa niyatun. Apa yang maksud dengan jihad? Yaitu kita berjuang untuk melawan orang-orang yang kafir. Kemudian memperbaiki niat. Niat ini selalu berubah-ubah. Selalu membuat orang ini terjerumus kepada ditolaknya semua amalan kita. Jadi Allah Subhanahu wa taala senantiasa akan menerima orang-orang yang niatnya lurus. Wajahadu, dan orang-orang yang orang-orang yang berkorban. Nah, orang yang beriman pasti dia akan berkorban. Orang yang berhijrah pasti juga berkorban. Orang yang berkorban, rela meninggalkan, meninggalkan tanah airnya, berjihad namanya. Orang yang berjihad, orang yang berkorban, mengorbankan, meninggalkan tanah air, meninggalkan orang tua untuk sementara waktu, meninggalkan orang-orang yang kita cintai. Dalam rangka apa? Dalam rangka meraih sesuatu yang mulia. Nah, yang kendaraan kita nanti untuk di akhirat. Berkorban dengan harta. Antum pergi ke ke luar negeri, ada yang menuntut ilmu di luar kota, ada yang ke Jawa, ada yang ke Medan, ada yang ke Riau dan segala macam. Bi amwalihim, dengan harta. Tidak mungkin menuntut ilmu itu tanpa harta. Dan bahkan wa anfusihim, mengorbankan diri mereka fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tugas antum semuanya. Sebagai seorang penuntut ilmu adalah orientasi antum itu adalah fi sabilillah. Ini niat bahwasanya apapun yang kita lakukan hari ini adalah fi sabilillah, di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum yang akan meneruskan generasi tua hari ini. Antum yang akan melanjutkan orang-orang yang duduk sekarang ini di tempat yang seharusnya mereka membantu kaum muslimin, mereka membantu orang-orang yang fakir miskin, seperti di DPR, kepolisian, tentara, kedokteran. Hak antum semuanya, atau jurnalistik, antum yang menggantikan mereka. Supaya apa? Kalau seandainya bukan kita, siapa lagi? Kalau seandainya kita biarkan orang-orang itu semua tetap, mereka akan melahirkan generasi mereka yang seperti mereka, dunia ini tidak akan berubah. Tapi kalau seandainya antum memperbaiki diri, dan antum belajar itu bukan semata-mata untuk mencari pekerjaan. Persiapkan diri, gantikan orang-orang yang buruk itu. Antum menjadi tentara, menggantikan orang-orang yang sekarang tidak beres. Menggantikan polisi yang tidak beres, menggantikan dokter-dokter yang tidak beres, menggantikan ahli politik yang tidak beres, menggantikan guru-guru yang tidak beres. Nah, jadi ini tugas antum semuanya. Jurnalis apa lagi? Nah, dakwah itu bukan hanya di mimbar, bukan hanya sekedar ceramah, tapi butuh karya tulis, butuh media. Nah, pelajari semuanya. Jadi orientasi antum adalah agama, fi sabilillah, dalam agama Allah. Walladzina awaw, dan orang-orang yang memberikan
tempat kediaman, wa nasaru, dan mereka menolong mereka menolong orang-orang yang muhajirin, orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Jadi ulaika ba'duhum aula ba'din. Mereka semua satu dengan yang lainnya saling melindungi. Ada yang kaum muhajirin, ada kaum ansor. Sekarang posisi antum adalah seorang muhajirin, dan orang yang menerima antum adalah orang-orang ansor. Antum semuanya akrab, antum semuanya berkomunikasi dengan baik. Nah, dalam rangka apa? Menjalani perubahan kepada yang lebih baik. Jadi momen bulan tahun baru hijrah ini adalah momen kita berubah. Jadi setiap tahun berubah, dan kita pun berubah. Bukan berubah kepada yang jelek, tapi perubahan kita adalah kepada yang lebih baik. Antum adalah harapan bangsa, antum adalah harapan umat. Dan hendaklah dari sekarang antum mempersiapkan diri untuk terjun nanti ketika setelah menuntut ilmu, terjun ke tanah air, supaya apa? Supaya antum menggantikan orang-orang yang telah merusak, orang yang telah mengacaukan agama kita ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Kalau kita mungkin masuk pada sesi yang lainnya, silakan. Fadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Jazakumullah khairan bi khidmatikum ya syekhi wa ulumikum. Nasallallahu yubarik fi ulumikum, wa nas'alullah ayyan fa'ana bima 'allamtana wa 'allimna ma 'allamtana, amin rabbal alamin. Alhamdulillah, terima kasih kepada guru kita, ustadz kita yang dulunya sempat mengajar kita di lokal, tapi sekarang karena jarak yang begitu jauh dan kita sudah berpencar untuk menggapai impian kita masing-masing, tapi insya Allah kita punya tekad, kita tidak akan putuskan tali kekeluargaan ini. Meskipun jauh, kita akan cari cara untuk menyambung tali silaturahmi ini. Dan inilah salah satu tujuan kita adakan namanya kajian virtual ini. Agar kita sering ingat siapa guru kita dulunya. Siapa dulunya yang mengajarkan kita alif. Siapa dulunya yang mengajarkan kita adab. Kan kita lihat sekarang. Makanya ada perkataan apa namanya, Imam Syafi'i, kunna talibul ilmi hatta alqal qubur. Kalau perkataan, kemudian ada juga perkataan salah seorang ulama, kita itu adalah talibul ilmi sampai kita bertemu dengan kuburan, maksudnya mati. Dan masih banyak lagi perkataan-perkataan para ulama yang menunjukkan bahwasannya meskipun kita sudah tamat dari pondok atau kita keluar dari mahad atau dari sekolah kita, itu bukan berarti kita putus dalam menuntut ilmu. Karena kenapa? Menuntut ilmu itu adalah, kalau dalam hadis, faridotun ala kulli muslimin. Meskipun di sini lafaznya muslim, namun di sini kalau dalam kaidah Arab ini masuk di situ muslimah. Wajib di sini adalah fardu ain. Maksudnya gini, kalau ada di tempat kita yang mereka nggak paham cara sholat yang benar, nggak paham gimana cara mandikan jenazah, itu kalau
satu nggak cukup, itu berarti tetap kita semua dosa. Masih ada fardu ain di dalam negeri itu. Maksudnya nggak cukup 1 orang, 2 orang, 3 orang untuk melunturkan yang namanya fardu ain ini. Terkhusus bahkan para guru-guru kami di sini mengatakan minimal fikih sholat itu semua orang tahu. Makanya Imam Syafi'i mengatakan pada dasarnya umat Nabi Muhammad ini berpindahnya itu setiap semua aktivitasnya itu ada hukumnya. Jadi bagaimana kita tahu hukum kalau kita nggak pernah belajar, nggak pernah itu? Maka inilah sesuatu tujuan kita. Kemudian yang kedua, jika ada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan ataupun hal yang mengganjal, ataupun ada meminta saran dan lain sebagainya di awal tahun baru Hijriah ini, silakan kami buka. Kami kasih waktu 2 menit dari sekarang. Kalau ya akhwat, bagi yang ingin bertanya silakan disimpan di pesan. Ya, silakan. Kalau ada yang ingin ditanyakan, ya bebas. Fadhal. Memang betul kan, masa-masa muda ini masa-masa apa namanya, dia memiliki potensi tapi tidak mau menunjukkan potensinya itu. Apa namanya, masih malu dengan ini, masih banyak malunya gitu. Itu termasuk ciri di masa muda itu, banyak malunya gitu. Kalau seharusnya masa muda itu ekspresikanlah, tunjukkan apa namanya. Mulai dari sekarang tuh belajar berani, belajar berani. Itu sekarang bukan istilahnya bukan anak kecil lagi gitu. Masa-masa sekarang ini masa-masa mengekspresikan diri. Gitu. Jadi bukan semata-mata masa muda ini antum hanya mengekspresikan penampilan wajah, misalnya tuh rambut atau baju pakaian, tapi ekspresikan hasil apa namanya, akal pikiran kita itu, ekspresikan cara bicara kita itu. Saya harapkan antum itu berani gitu. Ya. Latih apa namanya? Latih retorika, latih logika kita untuk berbicara gitu. Berani. Ya, sampai dari mulai kita antum masih sanawiyah, kemudian aliyah, tetap juga segitu. Sampai kuliah pun tidak berubah. Jadi seharusnya kalau sudah kuliah itu kan usia antum ini sekarang sudah mendekati dewasa gitu, masa-masa kematangan. Tunjukkan itu, latih itu. Kalau memang nggak ada, Ustaz akan menghargai. Ya, fadhal. ya, Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kan kalau dilihat dari segi umur, dikatakan muda itu ada yang mengatakan 16, ada yang mengatakan 17 dan ada yang mengatakan 15. Namun kalau kita lihat di masa-masa muda ini tentu banyak yang namanya halangan, rintangan dan itu. Jadi antum ini kita masyakil tadinya, masyakil. Tahadiyah namanya. Jadi ingin menanyakan pengalaman antum Ustaz di waktu-waktu antum dalam fase-fase talabul ilmi ini Ustaz. Gimana antum ketika jujur ya gitu Ustaz, termasuk ada sedikit muskilah dalam segi menuntut ilmu gitu. Tentu kan kalau kata para ulama, belajarlah dari orang-orang terdahulu. Tempuh jalan-jalan orang-orang terdahulu yang sudah menempuh jalan itu. Jangan buat jalan baru. Nah, di sini Ana mau menanyakan itu, Ustaz. Syukran. Iya, betul. Alhamdulillah. Jadi lain orang lain kondisi apa?
kondisi dirinya di masa-masa muda. Masa muda Ustadz mungkin berbeda dengan Fulan berbeda dengan si Fulan yang lain berbeda dengan si Alan gitu. Jadi masa muda seseorang tuh berbeda-beda. Dan ada yang hanya diam saja, ada yang agresif, gesit, terus dia latih potensinya. Jadi masa-masa muda ini ya masa-masa peralihan. Bagaimana dengan Ustadz? Ya seperti Ustadz, apa yang Ustadz sampaikan tadi, yang Ustadz baca tadi, ketemu semuanya. Ya semua tadi sudah, misalnya dulu waktu waktu di masa kecil itu kalau berbicara itu ya lantang kepada orang tua, ya komunikasi lancar. Tapi setelah masa-masa muda itu lebih banyak diam. Seperti misalnya Ustadz sekarang, anak Ustadz. Nah, Ustadz itu waktu kecilnya tuh nyinyirnya luar biasa. Waktu SD nyinyir, bertanya sedih-sedih nyinyir. Mungkin karena sekarang dia masa balik, mau masa muda. Sekarang dia sekarang si Kosim itu sudah umur kelas 8, berarti 14 lah ya. 14, hampir mau masuk fase setelah balik gitu. Jadi lebih banyak diamnya gitu. Kalau ada masalah di sekolah, diam saja. Ada masalah dengan kawan, diam saja. Kecuali kalau digali, ditanyakan, baru dia jawab, dipaksa pula baru dia jawab. Itu yang pandai menanyakan itu umminya gitu. Jadi masa-masa seperti itu ya, masa-masa banyak menyendiri, sudah mulai menyendiri. Kemudian kecenderungan menyukai lawan jenis, sudah mulai dia memilih referensi, mencari referensi. Tapi itu semuanya masa-masa itu fata morgana, karena antum masa-masa sekarang ini itu tidak ada gunanya antum memati-mati anak orang gitu, belum waktunya. Tapi kalau antum sudah waktunya, artinya sudah mampu, sudah mapan, sebagaimana kata Rasulullah, ya ma'asyara syabab man istata'a minkumul ba'ah. Ba'ah ini kemampuan dari segi finansial, dari segi fisik sudah matang gitu, sudah memiliki keberanian. Enggak apa-apa menikah. Tapi sekarang antum masih belajar. Masa-masa yang masih belajar. Jadi untuk itu fokus sajalah untuk ini, untuk supaya antum jangan terombang-ambing. Sekarang media banyak, HP itu bisa kita buka segala macam. Maka bertakwalah kepada Allah. Jadi ittaqullah haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada. Jadi ittaqullah fi anfusikum. Bertakwalah, takutlah kepada Allah pada diri Anda gitu. Jadi kemudian di masa-masa itulah yang saya rasakan. Di masa-masa muda itu sudah mulai Ustaz mencari jati diri. Masa-masa muda ini. Jadi Ustaz mencari jati diri itu dengan cara mencari figur. Bagaimana cara mencari figur? Ustaz mudah mencari figur. Ustaz mengenal figur itu dengan memperbanyak sakofah, dengan banyak membaca. Jadi apa diri kita itu adalah apa yang kita baca. Ingat, diri kita itu adalah apa yang kita baca. Yang menempa kita itu apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, dan dengan siapa kita bergaul. Jadi kalau antum menemukan teman-teman yang bagus, alhamdulillah, baguslah. Antum akan menjadi jati diri yang bagus. Tapi kalau seandainya antum berteman dengan orang-orang yang dekat antum adalah orang-orang yang berfoya-foya, masih berhura-hura, masih ya ibaratnya menikmati masa muda, antum menjadi orang yang rugi. Jadi masa-masa peralihan ini masa-masa ujiannya sangat berat sekali. Maka kembalilah cari jati diri dari sekarang ini. Dan betulnya jati diri itu sudah mulai dari umur 15 tahun fase setelah balik. Nah, masa-masa balik itu sudah mulai dia mencari jati dirinya. Makanya sering Ustaz ini pengalaman Ustaz ketika mengajar itu.
Beda antara ketika Ustaz mengajar kelas 1 sanawiyah dengan anak kelas 9. Atau ya kelas 9. Kelas 1 itu anak-anak kelas 1 itu Darul Wahidin, nah itu masih polos. Tapi di masa umur 9 di kelas 9 itu sudah mulai dia banyak yang disembunyikannya. Banyak diamnya. Banyak hanya menyimak, memperhatikan saja. Entah apa yang dinilainya. Apakah memikirkan sesuatu atau memang kosong yang dipikirkannya itu. Allahu a'lam. Jadi masa-masa itu adalah masa-masa untuk menggali, menempa diri. Jadi manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mungkin itu pengalaman pribadi Ustaz. Sebetulnya banyak sih, cuma mungkin waktu tidak mencukupi. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Syukran Ustaz. Barakallahu fikum. Ya. Ya karena sebenarnya Ustaz, di yang antum bilang itu Ustaz, maksudnya salah satunya itu rasa ingin mau nikah. Nah, itu kalau di sini nih Ya betul. sudah mulai ada gebrakan. Rasa, tapi itu gebrakan ya gitu lah. Berarti masa-masa itu berarti hormon testosteron antum itu sedang berfungsi untuk mempersiapkan kematangan antum, dan nanti ketika dewasa digunakan untuk di masa dewasa. Tapi di masa muda ini dia mempersiapkan diri gitu. Nah, makanya bukan berarti masa muda ini dilarang untuk itu, dilarang untuk menikah. Bahkan lebih sangat bagus sekali karena masa-masa mempersiapkan diri. Cuma itu selagi kita belum siap. Apa yang dimaksud dengan belum siap itu? Kondisi kita. Kita sedang belajar. Ini pengalaman Ustaz. Kalau antum sudah menikah nanti, sedangkan kita belajar belum tuntas, nah akan banyak rintangan gitu. Tidak akan fokus. Nah, jadi bersabarlah dulu. Makanya kata Rasulnya, wa man lam yastati' alaihi. Jadi sekarang kalau saya belajar, masih kuliah, belum mampu untuk menghasilkan memberikan nafkah maksudnya mali, ya. Itu fa'alaihi bis-shaum. Karena itu shaum itu dapat fa'innahu lahu wija, untuk dapat untuk meredam hormon yang memunculkan hasrat tadi. Itu sebenarnya hanya hasrat. Sebetulnya makanya di masa-masa ini banyak orang terjerumus kepada kepada kemaksiatan. Dia melihat sesuatu yang tidak pantas dilihat, sehingga dia banyak melakukan penyimpangan. Setelah itu apa yang terjadi? Banyak dia lampiaskan kepada mungkin perzinaan, naudzubillah, atau onani dan segala macam. Dan setelah itu apa yang terjadi? Udah hilang. Karena hormon itu hanya muncul ketika hasrat saja. Ketika hasrat saja gitu. Allah a'lam. Barakallahu fikum ya Syekh. Ya teman-teman. Ya. Ada yang mau bertanya atau mau kasih saran? Kalau tidak ada, mungkin kita lanjut ke sesi bakoda kalau kata orang Minang. Sesi bakoda foto bersama. Gas, kek. Hah? Hadir Pak Oke. Koda, mana nih? Gas. Oke, Ustaz. Mungkin kita Yang pakai cukupkan laptop. untuk tanya jawab. Nah, bisa. Kita lanjut ke sesi ketiga, yaitu sesi bakoda, foto bersama. Untuk hal ini akan dipandu oleh Fauzan Azmi. Fauzan Azmi. 5 bumi dipijak, di situ Kondisikan. kita bakoda. Yuk. Tidak. Untuk lancarnya sesi bakoda kita ini, mohon bagi yang ikhwan dibuka kameranya. Jangan malu-malu kucing, apalagi kucing malu. Ayo. Atau Tunggu dulu.
Nanti lo. Ayo. Mama. Terus. Lalu mana Ustaz apa? Ustaz Sulaiman. Ayo 1. Ustaz, 2. ya. 1. Siap. 1, 2, 3. Sidik boleh kirim dong. Oke. Syukran. Lagi. Satu. Yang Sidik udah buka itu orang karangan, kampung Mang Reza, Dani. Pak Reza. Lagi. Bang Yopi. Bang Yopi, Udah. kameranya dong. Dibuka kamera Adik Mang semuanya. Dani buka kameranya. 2, 3. Ayo. Nama mungkin dah. Ustaz. Nama Mia, Masya Allah. Ustaz, sebelumnya Ana ingin katakan terima kasih sebanyak-banyaknya atas momen Mas ini, Rat. Karena memang ya inilah salah satu cara betul. kami untuk tetap sambung tali silaturahmi itu, Rat. Mohon doanya, Ustaz, bagus. untuk Hasan. Oh, Ya coba mudah-mudahan foto dia, foto, ini Riz. bukan saja pertemuan dia apa? Terus foto risiko kau macam mana? Kau. Pertemuan kita di dunia saja, Petang tapi tahun insyaallah di kita Quran berharap Najib, kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti kita semuanya di surganya. Amin. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Dan untuk lagi mohon doanya, Ustaz, untuk kami Amin ya rabbal alamin. ini, Ustaz. Semoga Nanti kami tunggu. Sidik kau orang Komisi kampung 4. banget. bisa belajar dengan baik dan Amin. bisa menahan semua hal rintangan yang ada di Timur Tengah ini, Ustaz. Amin ya Allah. Amin ya Amin. rabbal alamin. Sudah. Ya, untuk teman-teman, sebelumnya terima kasih kepada teman-teman semuanya dan terkhusus kepada Ustadz kita, guru kita Al-Mukarram, Ustadz Sulaiman Al-Farisi, hafizahullah ta'ala. Terima kasih atas pertemuan yang mahal ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita dalam proses menuntut ilmu dan Allah jadikan orang-orang yang selalu istiqamah berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ana Syahrul Wardani. Mohon maaf kalau ada kata salah dan silap. Itu kalau ada yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada yang salah itu dari anak pribadi dan syaitan. Astaghfiru minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada yang mau keluar, silakan. Sudah diizinkan untuk keluar. Semoga teman-teman semuanya sehat walafiat ya.